Apa sih susahnya bikin sesuatu yang sama di profil WA dengan yang kita tampilkan sehari-hari? Jangan bikin orang bingung. Yang perempuan yang sudah memutuskan untuk pakai jilbab, ibu minta tolong konsistenlah. Ya di dunia nyata, di dunia maya juga pakai jilbab. Jangan sampai ke kampus pakai jilbab, kerja pakai jilbab, tapi jalan-jalan ke mall lepas jilbab. Itu perlu dipertanyakan lagi komitmennya. Gitu ya anak-anak ya. Sekali lagi, komitmen untuk jadi orang baik itu tanggung jawab diri kalian masing-masing. Profesi kalian melekat 24 jam. Anak-anak, gak bisa kita bilang begini, Bu, tapi kan saya jadi nakes itu cuma 8 jam sehari, cuma 10 jam sehari. Setelah itu saya kan bebas jadi orang biasa. Oh, gak bisa. Sama seperti status kalian sebagai mahasiswa. Ketika sudah bilang jadi mahasiswa, maka itu bukan hanya berlaku Senin sampai Sabtu. Bahkan hari Minggu pun kalian itu juga dibilang sebagai mahasiswa. Jadi 24 jam sehari profesi akan melekat di diri kalian. Lalu kalian akan punya tanggung jawab menjaga nama baik profesi. Sama seperti kami para dosen. Profesi dosen kami ini melekat 24 jam 7 hari dalam seminggu. Tidak ada hari libur untuk tidak disebut dosen. Ya, kalau orang lain boleh melakukan kesalahan, tapi sekali dosen melakukan kesalahan, maka di luar sana dunia akan menghujat kami. Jadi pandai-pandailah memilih kata-kata apa yang pantas saya pakai ketika komentar di sosial media. Pandai-pandailah memilih baju apa yang saya pakai hari ini agar orang tahu pencitraan saya seperti apa. Saya pernah punya sebuah cerita. Ini kayaknya saya pernah ceritakan ini ke mahasiswa RM. Gini ceritanya. Suatu hari ada teman saya pulang dari luar negeri membawakan oleh-oleh buat saya celana jean yang lututnya robek-robek. Lalu bilang, ini Mbak Sinta oleh-oleh ini ini nanti kita pakai foto bareng-bareng, kata teman-teman saya itu satu geng. Semua pada ambil, saya tuh masih nggak mau ambil ragu-ragu. Ini keren banget loh kalau kita pakai celana jean ini jadi kelihatan seperti anak muda. Ini kan celana jeannya robeknya robek syar'i. Jadi robek syar'i itu robek tapi dalamnya ada lapisannya, tapi kesannya tuh robek. Saya tetap ambil karena saya menghormati oleh-oleh teman saya dari luar negeri. Tapi dalam hati saya tidak akan pakai. Kata dia bilang begini, kita kan pakainya hari Minggu ketika kita jalan-jalan nanti piknik bareng-bareng. Kalau hari Minggu kan nggak apa-apa, Bu Sinta kan nggak ketemu mahasiswa, itu kan bukan di kampus. Tapi dalam hati saya berkata, bagaimana kalau saya pakai celana jeans robek-robek, lalu saya hari Minggu piknik, foto-foto, tiba-tiba ada mahasiswa datang, lalu nyamperin saya lalu bilang, Bu Sinta, saya mahasiswa ibu di kampus, mau foto dong Bu. Apa iya saya akan bilang, maaf, hari ini kamu bukan mahasiswa saya. Kan gak bisa gitu. Maaf, hari ini ibu gak ngajar di kampus, jadi hari ini ibu bukan dosennya. Kan gak bisa gitu. Jadi walaupun hari Minggu pun, hari libur pun, saya ini tetap dosen disebutnya. Jadi lalu dalam hati saya itu pengen pakai celana robek-robek itu biar kelihatan seperti anak muda. Tapi lalu ada sebuah kalimat yang mengingatkan saya, yang mengatakan bahwa tapi kan saya ini seorang dosen. Itu yang disebut profesi dapat membuat kita untuk senantiasa lurus. Jadi kalau kalian ingat profesi kalian sebagai nakes, maka insya Allah kalian tidak akan melakukan hal yang miring-miring, belok-belok itu kalau ingat profesi mulia kalian. Misalnya, aku tuh pengen ngerokok biar dianggap jantan gitu sama orang-orang, namanya juga anak cowok masa kini. Aku tuh pengen ngerokok, tapi harus segera diikuti dengan kalimat yang mengatakan tapi kan saya ini seorang nakes. Seorang nakes ya harusnya 24 jam hidupnya sehat, kasih contoh yang baik gitu. Yang perempuan juga gitu. Aku tuh kepengen emosi sama pasien, apalagi kalau ada pasien yang nyebelin. Aku tuh pengen marah,
pengen bentak-bentak, pengen teriak-teriak. Tapi kan aku ini seorang nakes harus selalu baik kepada pasien. Begitu kira-kira anak-anak semua. Jadi kita pahami profesi melekat di diri kita 24 jam. Maka kita punya kewajiban untuk tidak boleh memberikan citra yang berlawanan dengan mulianya profesi kita itu. Kalau senang foto-foto pakai baju seksi, harusnya nggak usah jadi mahasiswa di Politeknik Kesehatan. Kalau senang bergaya-gaya seksi, memamerkan anggota tubuhnya, mungkin jurusan kuliahnya harusnya apa? Pariwisata atau modeling. Tapi kalau mau seperti itu, kuliah di Poltekkes PSI harus menjaga nama baik. Tidak ada alasan saya suka, itu terserah saya. Oh, di sini ada aturan. Jadi nakes juga seperti itu. Begitu anak-anak semuanya, semoga bisa dilaksanakan, semoga bisa dipahami. Boleh tepuk tangannya deh. Ya. Jadi kalau kalian pakai yang namanya HP, pesan dari ibu adalah yang namanya smartphone just for smart people. HP pinter itu hanya untuk orang pinter. Jadi kalau kalian nggak bisa pakai HP dengan baik, kalian tuh belum bisa disebut sebagai smart people. Bekerjalah dengan baik, pakai HP lah dengan baik. Itu ya anak-anak semuanya. Kita beri kuota setiap bulan sekian puluh ribu. Kuota itu harus kembali dalam bentuk benefit bagi diri kita, supaya nanti kita jadi pribadi yang semakin baik, semakin baik. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi, kalianlah yang bertugas menjaga nama baik diri kalian masing-masing. Kalianlah itu kebanggaan orang tua kalian masing-masing. Ya, yuk sekarang kita masuk ke bagaimana persiapan wawancara kerja. Kalau mau wawancara kerja, gimana perasaannya kira-kira ya kalau kita dapat panggilan wawancara? Deg-degan, senang, dicampur aduk ya. Gila, aku dapat panggilan. Wah, surat lamaranku dapat balasan. Wah, aku minggu depan disuruh hadir. Senang, tapi lalu juga ada rasa deg-degan, ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Yuk anak-anak, kita bekali, kita siapkan dari sekarang apa yang pertama kali harus kita lakukan. Kita rubah dulu mindset bahwa kalau saya maju wawancara, saya dapat panggilan wawancara, ini adalah sebuah karunia buat saya. Kalau sebuah karunia, maka kita maknai ini dengan bentuk rasa syukur. Alhamdulillah aku dipanggil kerja. Tapi gimana ya, aku deg-degan ya, aku grogi ya. Gimana caranya ngadepin grogi? Gimana caranya? Anak-anak, kalau kita sudah mau bertempur di medan perang, itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mundur. Sekali kita udah melamar pekerjaan, udah resikonya adalah kita harus maju terus. Kalau kita nanti masih sering salah-salah, ayo kita perbaiki salahnya di mana. Kalau kita masih sering gagal, ayo kita coba lagi. Tapi kalau kita menyerah, maka selesailah sudah. Apa yang sering bikin kita gugup itu? Grogi? Kayaknya masalah apa ya? Konsentrasi. Kadang di rumah sudah mempersiapkan banyak panjang lebar gitu ya Bu Atna, tapi konsentrasi anak-anak tuh gampang terganggu. Apa misalnya? Konsentrasi jadi buyar ketika datang ke tempat wawancara, ketika kita lihat di situ, ya ampun pesertanya banyak banget ternyata, gitu kan? Baru lihat gitu udah, ya Allah, pas lihat dari situnya, mapnya di depan, ya ampun dia lulusan rekam medis UGM. Udah takut duluan tuh seperti itu. Sekali lagi, dunia tidak akan menerima kalian kalau kalian belum apa-apa sudah merendahkan diri kalian sendiri. Gak ada kok orang yang bisa maju itu kalau belum apa-apa sudah mundur aku jadi apa. Kalau kalian maju, itu memang ada kemungkinan untuk ditolak, tapi juga ada kemungkinan untuk diterima. Tapi kalau
ditolak. Gitu kan? Jadi kalau kalian dapat panggilan pekerjaan, yang pertama adalah niatkan dulu, yes, aku akan berangkat. Masalah nanti di mana, gimana itu urusan nanti. Tapi kok hafalanku kayaknya hilang semua ya, aduh deg-degan banget. Konsentrasi. Kita hari ini main-main yuk, latihan konsentrasi. Ibu Arta yuk kita panggil ke depan yuk, latihan konsentrasi mahasiswa. Kita latihan konsentrasinya pakai cara yang gampang-gampang aja. Ibu nggak usah kasih cara yang susah-susah, karena ibu lihat hidup kalian sudah susah. Kita pakai cara yang simpel-simpel aja. Yuk. Gimana caranya? Yang cowok atau kita berprodi, boleh. Yuk, siapa? Panggil, silakan Bu Arta. Sambil saya minum.